sedikit ya. Kiri kanannya itu sawah teman-teman, jauh ke sana ke sini. Tiba-tiba Mang Oleh lagi ngebut gitu kan, lagi ngebut. Ada nenek-nenek yang ngituin tangan, nyetok kendaraan Mang. Waktu itu bawa putu rabak, gitu kan, langsung mundur lagi, ditengok seorang nenek-nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah subhanahu Muhammadar Rasulullah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat channel Mang Oleh ya, terima kasih masih selalu setia menyaksikan tayangan dari channel Mang Oleh ya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Sahabat channel Mang Oleh yang Mang Oleh cintai, di kesempatan video kali ini Mang Oleh akan bercerita tentang perjalanan Mang Oleh atau kisah nyata Mang Oleh ya, sedikit mengandung misteri, agak sedikit mistis, sesuai dengan request dari pemirsa atau netizen, yang mana ada yang request pengen mendengar cerita kisah nyata Mang Oleh waktu ketika tahun 2007. Begini sahabat teman-teman Mang Oleh, bukan Mang Oleh mau sedikit ria atau bilang sombong, sama sekali tidak ada, terserah penafsiran kalian semua. Tapi yang penting dalam tayangan ini, dalam video ini, Mang Oleh mau menceritakan kisah nyata Mang Oleh waktu bertemu dengan nenek-nenek atau seorang perempuan tua yang membawa karung banyak tengah malam. Wallahu alam, manusia, jin atau apanya, karena Mang Oleh hanya menjalankan tugas atau perintah dari seorang guru, kalau bisa dibilang guru, sepuh kalau bisa dibilang sepuh, karena biasa orang kiai. 2007 Mang Oleh masih memiliki perusahaan kecil-kecilannya, masih di bidang mebel. Pada ketika itu usaha Mang Oleh itu lagi anjlok, lagi menurun, lagi sepi, karena dengan kegundahan atau dengan kebingungan dari biaya hidup besar, pemasukan kecil, disitulah Mang Oleh ingin menemui seorang sesepuh yang ada di Tasik. Pada ketika itu, kalau Mang Oleh ditemani oleh almarhum Kang Tata, mungkin kalau ada beliau bisa jadi saksi masih hidup. 2007 itu masa-masa usaha Mang Oleh lagi agak sedikit sulit ya. Mang Oleh hanya dibekali uang untuk menuju ke Tasik itu, untuk menemui sepuh Mang Oleh itu, Pak Kiai itu, sama istri Mang Oleh dibekali uang 300.000 untuk makan, untuk bensin, dan untuk oleh-oleh bawa ke sana. Nah, panjang cerita teman-teman, Mang Oleh itu berangkat pukul 4:30 ya, hampir sudah asar.
karena kan memburu malam ya, memburu malam ke sana. Biasanya kan sepuh Mang Oleh itu buka praktek mengobati orang sakit, mengobati orang apa aja itu tengah malam, jam 12 malam, jam 1 atau jam 2 sampai besoknya sore lagi. Udah beberapa tahun ke sana, 7 tahun ke sana. Pas waktu itu Mang Oleh habis sholat isya berjamaah seperti biasa. Sudah sholat itu suka silaturahmi, salaman berkeliling, itu seperti itu selama 7 tahun ke sana itu, dari tahun 2000. Pas waktu itu teman-teman mau cium tangan Pak Kiai ngomong gini ke Mang Oleh, "Jan, ayeuna mah geura balik, geus teu aya wiridan, nam kayak di jalan bakal aya nu megat awewe, babawaana loba, jelemana cenah dihareupeun mere ongkos tampanan, eta amanah. Jadi kamu katanya harus segera pulang karena sudah nggak ada wiridan. Cuman nanti di jalan bakal ada seorang perempuan bawa barang banyak, bakal nyetop dan ngasih uang. Barangnya suruh disimpan di belakang, Mang Olehnya orangnya suruh di depan." Nah gitu ya teman-teman. Mang Oleh bingung gitu. Bingung karena apa? Uang pas-pasan itu tidak mungkin dari Tasik, harus ke Cikijing, harus ke daerah Kuningan, ke daerah Waduk Dharma. Karena yang ditujunya Waduk Dharma ke Makom Dharma Loka ya. Karena suruh Pak Kiai, sekarang sudah nggak ada wiridan, kamu tinggal pergi jaro ke Makam Dharma Loka ya kan? Nanti di jalan bakal ada rezeki, bakal ketemu sama perempuan gitu. Cuman ada syaratnya, sebelum jaro harus sedekah. Ini bacaannya. Sudah sampai sudah jaro, sambil ngasih makan ikan, sambil bersolawat. Nah gitu ya amanatnya Kiai. Panjang cerita, Mang Oleh dengan ragu-ragu ya, dengan hati yang ragu-ragu karena takut nggak cukup bensin. Karena Mang Oleh harus seperti biasa itu Sumedang Tasik itu 100.000 pp ya. Sekarang harus menuju ke Kuningan, ke Dharma Loka, ke Cikijing ya, jalan Kuningan. Panjang cerita teman-teman, sekitar 7:30 Mang Oleh lahaula berangkat bersama Kang Tatar. Lewat jalan Panjalu yang kesananya terus ke Dharma Loka. Di jalan Panjalu itu yang menuju ke Cikijing itu kan banyak tikungan-tikungan yang kayak gitu ya. Kalau di Sumedang seperti Cadas Pangeran, kiri kanan kan gelap dulu 2007. Mang Oleh di jalan sempat suudon, wah nggak ada ini yang megat gitu kan, nggak ada ini yang nyetop perempuan, jangan-jangan Pak Kiai cuma nakutin. Oh ya, ada yang kelewat. Masih ingat Pak Kiai sempat bilang gini, jangan takut katanya, nanti ngomongnya juga beda sama orang-orang biasa ya kan. Kata saya itu, Pak Kiai nakut-nakutin gitu ya. Panjang cerita teman-teman, jam 7:30 sampai jam 11 ke Cikijing, langsung Mang Oleh menuju ke Dharma Loka ya, Makom Dharma Loka Syekh Rama Haji Irangan. Di sana masih satu runtuyan sama Syekh Sunan Gunung Jati, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Jalil gitu. Jadi keluarga masih satu keluarga, satu runtuyan. Panjang cerita, Mang Oleh gak banyak pikir, langsung sedekah, langsung tawasul, sudah mandi, sudah ngasih makan ikan. Kan di sana ada ikan dewa ya, jadi kancrat. Setiap pejarah itu suka ngasih makan, sudah disediakan makanan yang beli di warung-warung terdekat.
beres tawasul itu sama mandi sama ngasih makan ikan itu pukul 1 malam teman-teman. Bang Ohle mulai melanjutkan perjalanan menuju Sumedang. Turun dari makam itu pukul 1, lewat pasar Cikijing sebentar sedikit ya, kiri kanannya itu sawah teman-teman, jauh ke sana ke sini. Tiba-tiba Bang Ohle lagi ada yang ngituin tangan nyetok kendaraan Bang Ohle. Waktu itu bawa putu rabak gitu kan, langsung mundur lagi, ditengok seorang nenek dengan dekil tapi membawa karung lebih dari 20 karung. Nah, karungnya itu dinaikin sama Kang Tata almarhum, dan nenek itu langsung duduk samping Bang Ohle. Karung sudah naik, sudah ada di mobil, langsung Kang Tata naik, langsung melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba nenek-nenek itu ngasih uang 5.000 rupiah. Baru di situ Bang Ohle nanya, nenek mau kemana? Mau ke Maja, sambil ngomong itu ngirung gitu, kalau bahasa Sundanya itu lain sama seperti orang biasa teman-teman. Aduh nenek, punten abi mau tiasa ngajapin ke Maja. Saya tidak bisa mengantar ke Maja ke atas ke Ciremai gitu kan. Kalau ke Maja ke atas ke Ciremai, dia maunya ke Maja ke atas. Namun gitu cina pulangan jadi kembalian. Bang Ohle kasih 2.000. Nah udah gitu mu ayang kilo 1.500, ngirung lagi teman-teman. Pak lihat Bang Ohle makin sini makin kaget. Kasih lagi dekat itu apa tempat persneling itu kan ada kotak tempat receh, kasih lagi 1.500. Kalau dipikir dengan akal sehat teman-teman, perjalanan dari Cikijing ya sampai Talaga aja, jangan ke Maja, bawa karung 20 karung. Kalau dipikir dengan akal sehat, nggak mungkin ngasih ongkos 1.500. Kalau waktu itu Bang Ohle sadar, kalau waktu itu Bang Ohle pakai akal sehat. Nenek, maaf, saya nggak bisa nganterin ke Ciremai, tidak bisa nganterin ke Maja, karena saya pulang dari Tasik sama orang tua saya harus jaroh dulu ke Dharmaloka. Jadi saya takut habis bensin. Maaf, nenek saya turunkan di Talaga. Nanti saya akan lurus ngambil jalan kompas, lurus dari Talaga itu lewat Bantar Ujeg langsung Wado, langsung Sumedang. Betul nggak? Tapi kalau Bang Ohle sekarang ikutin kemauan si nenek, harus ke Maja, ke atas. Dia minta diantar ke Ciremai, ke daerah Ciremai, ke Maja di atas. Terus nanti Bang Ohle turun lagi lewat Kadipaten, lewat Tolengas, Cijelag, Paseh, keliling. Yang ada di pikiran Bang Ohle itu takut nggak cukup bensin teman-teman. Makanya Bang Ohle ngambil keputusan si nenek mau diturunkan di Talaga. Si nenek itu marah, tetap pengen nganterin ke sana ke tempatnya teman-teman. Bang Ohle nggak mau karena satu pikiran uang yang kata Pak Kiai katanya ada rezeki besar. Tapi kok 5.000 gitu, 5.000 juga harus dikembaliin 3.500. Berarti cuma 1.500 rezeki Bang Ohle. Nah, nenek-nenek itu marah. Panjang cerita, sampailah ke Talaga. Dia nggak bilang terima kasih, nggak apa ke Bang Ohle. Langsung turun, langsung nurunin karung yang ada di bak mobil Bang Ohle itu. Sama Kang Tata nggak boleh. Udah diturun-turunin. Singkat cerita teman-teman, sampai pertigaan jalan yang mau ke Malangbong, yang dari Bantar Ujeg dan yang ke Sumedang itu di Wado ya. Dulu masih ada terminal bis Andawuri, kalau dulu ya, sekarang sudah nggak ada. Ingat kata Pak Kiai, satu lagi kelewat. Kalau sudah sampai Sumedang jam berapapun nggak tanya telepon lagi Pak Kiai.
Jam 3 sampai di sana. Mang Oleh ingat, telepon lagi Pak Kiai. Pas jam 3 itu kan masih praktek kalau di tempat Pak Kiai jam 3 malam itu. Karena mulai prakteknya itu jam 1 malam sampai sore lagi gitu ya. Angkat, menanyakan, gimana Jang, ada nggak bagian rezeki Ujang, ketemu nggak? Mang Oleh, ada Ang, alhamdulillah. Apa yang diceritakan oleh Pak Kiai itu semua nyata ada. Gimana ceritanya, kata Pak Kiai? Mang Oleh diceritakan dari A sampai Z. Itu marahnya ke Mang Oleh Pak Kiai. Jang, lamun ku Ujang eta diantarkan ke tempatnya, kalau sama saya diantarin ke tempatnya, wallahu alam emas atau uang itu yang ada dalam karung, gak usah dipinta, dikasih kamu sekarung. Begitu marah sekali Pak Kiai ke saya. Di situ saya lemas. Jang, lamun kudu dibejakeun mah eta teh meong mintrik aden-aden, lamun diantarkeun nepikeun ka Ciremai ka Maja teu kudu dipenta di bahanan cenah sakarung. Subhanallah, lemes teman-teman waktu itu Mang Oleh. Lemes karena apa yang ada di pikiran, mau dikejar nggak bakalan dikejar, dan kesempatan nggak bakalan datang dua kali. Di situ ya Allah, lemesnya Mang Oleh, lemes sama sekali. Tapi Mang Oleh tidak berlarut dengan penyesalan. Di situ Mang Oleh sadar Allah tidak akan memberikan apa yang Mang Oleh inginkan, tapi tidak baik untuk Mang Oleh. Mungkin ketika uang atau barang tersebut ada di tangan Mang Oleh tidak akan bisa membawanya. Dalam usia 31 tahun waktu itu, mungkin Mang Oleh tidak akan bisa membuat dunia, tidak akan bisa menjalankan dunia di jalan Allah. Mungkin itu rahasia Allah, bukan mungkin, itu pasti. Jadi diambil hikmahnya sama Mang Oleh. Apa yang semestinya jadi milik Mang Oleh tidak jadi milik Mang Oleh itu adalah bukan yang terbaik untuk Mang Oleh. Jadi gitu hikmah dari perjalanan Mang Oleh. Maka dari itu teman-teman, kita tetap bersyukur, tetap jaga keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkuat iman kita. Kita selalu menjalankan yang 5 waktu, wirid-wirid, amalan-amalan yang baik menurut ajaran Al-Quran, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kalian semua sudah menyaksikan video ini. Jangan diambil yang negatifnya, ambil yang positifnya. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita sampai berjumpa kembali di cerita yang selanjutnya. Masih banyak kisah nyata tentang perjalanan Mang Oleh. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Yang belum like, di like, komen, dan di share kepada teman-teman channel Mang Oleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.